Hai, kita Eke Debbie, Eke Elman RT 5 dari Studio Paris. Delman Golf, Debbie dan Elman bergolf. Hai geng gaul, apa sih kabaret? Akika Masker di Sindang Sendora, masih di sini Sendora. Elman masih di Jakarta, Eke di Beles. Tapioka, Eke Sekarung, Adinda, Matias Mucus. Adindong. Adindong Matias Mucus. Eke ketumbar, Eke ketemu tadi di Jalinan Kasih di jalan. Eke comot say. Sekarang kita ada di mana? Di Bali ya? Kita di Bali sekarang, kan kita kan sama-sama satu judul ya say. Jadi Kita lagi kerjasama sama beliau. Udah lama nggak ketemu, udah puluhan tahun. Ketemu, suaranya nggak berubah, masih berisik, masih knowing, masih segala macam. Tapi itu yang bikin kita kangen. iya betul. Kita terakhir kalau nggak salah satu produksi udah ada 10 tahun lebih kali ya. Ada. Baru sekarung lagi ya. Yoi. Baru sekarang. Sekarung. Sekarang 2 karung. Oke kita ngobrol. Cus, Yap. coba ceritakan masa kecil Ye lahir besar di Mande. Aku tuh orang Sumatera, Sumatera Selatan. Persisnya itu aku lahir di Kota Pagar Alam. Kotanya dingin, ada Gunung Dempo di sana, sejuk gitu. Tapi karena satu dan lain hal, aku tinggalkan keindahan kota kecilku itu untuk ngadu kejantanan ke Pulau Jawa. Aku pilihlah kota Jakarta yang begitu hiruk pikuk dan perlu ditelusuri gitu loh, seberapa jauh sih kemampuan saya gitu loh. Ceritain dulu awalnya. Jadi waktu kecil di kampung ya istilahnya Kampung, ya. Di kampung. kampung itu Ye ngapain aja? Ada peristiwa lucu, sedih, seram, menyenangkan kah? Lebih kepada menegangkan karena Oke. kultur orang Pagaram itu dulu memang kencang-kencang gimana gitu. Iya, iya. Kenceng-kenceng lucu ya karena memang mereka tuh hampir mayoritas temperamental. Tapi itulah kehidupan saya juga besar dalam kondisi kayak gitu. Biasa kalau pisau di pinggang itu udah makanan sehari, bukan rokok tapi pisau di pinggang gitu. gitu. Jadi keadaan waktu itu masih era-era 60-an gitu ya, 60 70 gitu. Jadi saya itu SMA, SD, SMP, SMA-nya tuh di Kota Pagar Alam. Oke, kamu berapa bersaudara? 9 saya anak kedua. Oke, terus ada hal menegangkannya? Ya menegangkan itu kan banyak sekali perseteruan sampai mereka itu senang banget berantem sampai tusuk-tusukan. Maaf ya orang Pagar Alam, itu realita kehidupan saya waktu masa kecil. Disuruh cerita sama dia soalnya. Jadi masih senang berantem ya, masih senang tusuk-tusukan sampai ada yang meninggal. Kemudian ada usus yang terburai lari di hadapanku. Dan itu membuat saya traumatik sebetulnya. Jadi dia ditusuk, kemudian dia dikejar oleh penusuknya, kemudian lari di hadapan saya waktu masih kecil. Iya, iya. Dan itu pemandangan saya sehari-hari. Jadi buat saya itu kekerasan itu udah menjadi hal yang lumrah dan biasa. Oke. Tapi sebetulnya orang Pagaram itu hatinya lembut, mereka tuh sangat kekeluargaan, sangat care ketika sudah mengatakan bahwa ini saudara saya, itu mereka tuh mau pasang badan di mempertaruhkan nyawanya justru gitu loh. Oke. Tapi ya gitu deh. Oke, terus kamu geng-gengan nggak waktu itu di sekolah? Punya istilahnya kalau zaman sekarang kan geng. Iya, dulu tuh crossboy. Oh iya. Zaman-zaman crossboy. Saya tuh memang punya teman dekat di waktu sekolah di Pagar Alam itu. Teman yang mungkin yang paling dekat itu ada 5 orang deh. Senada, senyawa, sepiring, semakan dan setiduran gitu. Jadi kemana-mana kita tuh selalu berlima. Ya mungkin ketika itu lumayan menghebohkan Kota Pagar Alam karena kita berlima itu lumayan liar gitu ya. Liar, bikin berisik karena masing-masing punya motor. Motor? Oh kamu udah seneng motor dari SMP, SMA? Dari sebenarnya saya tuh dari SD tuh saya main sepeda, kemudian beranjak ke SMA segala macam udah punya motor sendiri. Kemudian udah ngegeng motor, kemudian touring kemana-mana waktu di Pagar Alam itu. Jadi
udah terbiasa dengan roda 2 dan kehidupan outdoor itu buat saya itu udah semacam rumah kedua gitu loh. Oke. Nah terus mulai kapan kamu terpikir untuk gue ini ke Jakarta Ya, pada suatu hari ketika SMA, saya selalu pulang dan pergi itu selalu lewat sawah ya. Supaya motong jalan, supaya shortcutnya lebih cepat masuk ke sekolahan atau pulangnya juga lewat itu. Nah, setiap pulang itu dengan sepatu saya tenteng karena ngelewatin pematang sawah gitu loh. Pada jam yang sama, titik yang sama itu selalu ada pesawat lewat tuh di atas kepala saya tuh. Saya nggak tahu tuh rutenya apakah dari Jawa ke Medan, apa dari mana ke mana gitu. Tapi pada jam yang sama itu saya selalu ngelihat ke atas pesawat itu lewat. Besoknya lagi jam yang sama pesawat yang lain mungkin juga lewat pada titik yang sama. Kemudian saya berpikir kan ada orang di atasnya gitu. Iya. Itu ada manusia di atasnya, hebat sekali saya bilang. Jadi kayak mimpi saya tuh, wah luar biasa ya. Pasti ada kehidupan lain yang lebih hebat dari kota Pagar Alam ini. Pasti ada dunia lain saya pikirkan. Karena waktu itu kan masih cupu-cupunya karena belum pernah keluar kota. Pasti ada manusia, pasti ada kecanggihan, pasti ada teknologi, pasti ada modernisasi, kepintaran, ilmu pengetahuan dan segala macamnya. Lalu mimpilah pengen jadi orang yang pengen ada di pesawat itu suatu saat. Oke. Gitu. Terus kemudian salah satunya itu mungkin supirnya kali gitu ya. Supir pesawatnya. Supir pesawat dalam kepala saya ya, pilot kan. Supirnya kali menarik karena bisa terus setiap hari kan gitu ya. Nah itu pemicu saya untuk saya pengen pergi dari kota ini untuk cari sekolahan penerbangan itu. Kemudian tamat SMA saya pergi ke Jakarta. Itu pun tidak seizin orang tua. Kenapa? Karena orang tua itu pengen saya itu ke Medan. Oke. Melanjutkan kuliah. Melanjutkan kuliah ke kedokteran karena kakak saya yang tertua itu udah sekolah di Medan kedokteran. Jadi dia pikir lebih baik ke Medan supaya ada orang yang liatin kamu sehari-hari. Saya bilang kalau saya bantah pasti berantem nih, ya kan? Oke. Siap. Mana? Medan siap. Duitnya mana? Ini ongkos segala macam gitu buat pesawat. Dari kota Pagar Alam itu ke Palembang kan harus naik pesawat kan. Saya ke Palembang dengan segenggam uang gitu, kemudian saya beli tiket ke Jakarta. Langsung? Bukan ke Medan melawan orang tua, langsung ke Jakarta dengan bekal alamat teman saya yang udah duluan ke sana. Teman satu kampung? Satu kampung. Oke. Kemudian sampai di Jakarta, saya cari teman saya, ketemu di Jelambar, Grogol. Dan saya kirim surat ke orang tua dulu masih mau main surat-suratan gitu ya. Iya kan, itu surat ya. Pakai bahasa baku. Yang terhormat Ayahanda, Ananda sekarang sudah sampai dengan selamat. Tapi maaf, bukan di Medan sesuai dengan keinginan Ayahanda dan Ibunda, tapi di Jakarta. Semenjak itu hubungan putus. Nggak dibalas suratmu? Marah. Ya nggak dibalas dong? Nggak dianggap sebagai anak yang terbuang. Ditulis? Ya enggak lah. Udah nggak ada berita. Anak yang terbuang. Saya bilang dalam hati, fine. Emang gue takut. Ayo gitu loh ya. Kenapa saya bilang ayo, saya berani segala macam itu? Saya selalu di Grogol rumah teman saya itu selalu ngelewatin rel kereta api. Di samping rel kereta api itu banyak kardus-kardus gembel-gembel yang tidur di sana. Dan mereka hidup dan bisa ketawa ketiwi. Dalam hati saya, dia nggak punya pendidikan, nggak punya penghasilan, kok masih bisa hidup di Jakarta. Saya tamatan SMA, lumayan punya pendidikan. Saya nggak boleh turun, nggak boleh surut dong, maju terus gitu loh. Nah itu yang triggernya membuatkan termotivasi. Saya bilang nggak boleh ketergantungan sama siapapun. Saya bisa hidup sendiri deh. Oke. Nah, ya jumpalitan lah di Jakarta dengan segala macam cara dan akhirnya saya bisa masuk ke ngelamar ke LPPU, namanya Lembaga Pendidikan Perhubungan Udara di Serang sana. Curug sekolahnya di daerah. Oh kamu tetap nih waktu itu cita-citanya supirnya pesawat. Supir pesawat itu pilot, yang namanya pilot itu kan. Nah karena saya tuh orang kampung, di SMA itu mungkin secara pendidikan itu nggak begitu bagus standarnya, apalagi bahasa Inggris. Karena orang kampung buta banget dengan bahasa-bahasa canggih itu kan.
Sehingga bahasa Inggris saya itu buruk sekali. Nah, ketika dites, ada tes masuk itu, gagal di bahasa Inggris. Oke, saya bilang oke. Gagal lah kamu di Gagal, situ. kan? Cita-cita kamu kandas. Betul, kandas. Kemudian tahun depannya lagi saya coba lagi. Gagal lagi di bahasa Inggris. Saya bilang kok begini-gini amat. Jadi saya flashback sedikit ke kampung. Dulu siapa sih guru bahasa Inggris saya? Oh, ingat. Wanita cantik dari Jakarta untuk tenaga pengajar bahasa Inggris. Nah, di situ mungkin saya tuh punya semacam hubungan bilateral sama guru bahasa Inggris yang cantik itu. Kamu mencoba menghubungi. Enggak, ketika itu kenapa saya dodol banget bahasa Inggrisnya? Karena terlalu manja, akhirnya saya nggak serius untuk belajar bahasa Inggris karena merasa bahwa dia bisa backup saya kalau nilai gitu segala macam gitu. Rupanya disinilah letak kesalahannya, letak karmanya gitu loh. Jadi karma itu sebetulnya. So-soan saya dulu itu. Ya sudah, akhirnya saya putuskan untuk sekolah di Akademi Bahasa Asing. Ambil Inggris. Sembari saya kuliah di ABA di samping Komdak dulu di Jalan Sudirman itu, saya juga dapat kesempatan untuk main motor karena ada teman yang punya motor, kemudian dia suruh saya coba main motor di Jakarta, kemudian sampai ke sirkuit Ancol. Jadi antara sekolah, kuliah dan main motor tuh bareng gitu loh, karena itu memang kesukaan saya main motor. Sampai balap-balapan kecil-kecilan kayak gitulah. Jadi kamu ikut tuh balap tuh? Ikut. Mencari uang jajan juga sebenarnya kan? Itu dapat uang jajan nggak? Atau Awal-awal cuma kan sekedar? udah dapat bekal. Kemudian di Jakarta pun ada beberapa saudara kayak gitu-gitulah. Jadi kayak bunglon lah waktu itu, hinggap sendiri. Sampai saya punya bapak angkat sendiri di Grogol sana, di Tomang. Itu bapak angkat yang mau memberikan saya tempat teduh gitu ya. Dan saya berteman sama anak-anaknya. Jadi kehidupan saya itu sebenarnya masih bisa makan dengan baik kayak gitu loh. Nah, kuliah di ABA itu kan kalau kamu tahu mahasiswanya itu kan satu kelas itu kan bisa dikatakan 30 orang ya. 25 orang cewek kan. Cowoknya kan cuma 5. Dan itu yang kuliah di sana itu anak-anak Kebayoran, yang wangi-wangi itu, anak-anak Menteng, anak-anak orang kalangan atas yang punya cita-cita tinggi, pengen ngambil bahasa Inggris, nanti bisa jadi diplomat, bla bla segala macam, bisa sekolah ke luar negeri, dan kayak gitulah motivasi mereka. Aku ada di antara mereka itu. Nggak serius dong kuliahnya. Kayak ini gue tuh kayak kayak kerikil di di tengah-tengah pasir gitu. Tung 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 tung. Ngerti dong maksudnya kan ya. Nemplok ke temen A, cewek B, cewek C segala macam. Jadi nggak serius. Sebenarnya saya juga main motor jadi anak jalan. Tapi emang kamu gila banget sama motor ya? Iya, tahun kedua saya kuliah di ABA itu saya kecelakaan di Ancol. Waktu balapan Grand Prix, ketika persiapan mau Grand Prix itu 78 gitu, kecelakaan sampai patah-patah. Ini patah, pokoknya rusuk juga patah. Selesai dong cita-cita untuk jadi pilot karena patah-patah. Sampai masuk rumah sakit. Kemudian nggak ada gunanya lagi dong saya kuliah di ABA gitu, ngapain juga gitu, saya terusin. Karena tujuan kamu kuliah di ABA supaya bahasa Inggris bagus, terus kamu mau pilot, mendaftar lagi. Saya kecelakaan, tapi cita-cita itu nggak bisa kesampaian karena kecelakaan fisik itu buat jadi pilot sudah tidak mungkin. Udah, apa boleh buat. Ada cerita menarik sebetulnya ketika masuk rumah sakit di Sumber Waras itu. Karena memang nggak punya uang kan, harus dioperasi. Itu gimana tuh kamu? Nah, saya bilang nggak punya uang. Lah bapak lu mana ada? Lu kasih tau bapak lu, nggak mau. Terus gimana ini? Kita kabur aja. Kemana? Ke tukang tulang yang ada di daerah sini katanya banyak bagus-bagus. Semua pembalap, gue bilang gue pernah dengar itu ada di sebuah beberapa tempat di Jakarta dan gue pilih akhirnya itu yang di Pandeglang. Ada namanya Haji Mansur namanya. Terus gimana? Kita kabur? Iya, lu bantuin gue dong. Ntar malam kita cabut. Jadi kabur tuh dari rumah sakit Sumber Waras.
ditenteng temen gue seolah nggak apa-apa gue tuh. So, ketawa-ketawa gitu sampai ke tempat parkiran gitu. Mobil teman gue udah nungguin di depan di parkiran gitu. Naik sana, cus, bablas ke Pandeglang. Kamu nggak kesakitan? Sakit banget tuh, selama sekian jam belum ada tol loh. Iya Sekian dong. jam itu aku tuh teriak-teriak segala macam loh, gigit ini gigit itu supaya tahan sakit segala macam gitu. Akhirnya dikasih minuman alkohol gitu. Ya lumayan lah sambil mabuk gitu sampai di Pandeglang. Dirawat di sana. Dimasukin ke sebuah barak atau semacam mes kayak gitu karena banyak banget tuh teman-temanku yang kecelakaan di motor itu, mereka dari di sana semua gitu perawatannya. Udah. Habis itu Dirawat di situ. dirawat di situ sampai nggak sembuh-sembuh banget sih, baru 75% gitu aku udah kabur lagi ke Jakarta. Karena kamu ngerasa udah Udah oke, tapi nyambungnya belum benar gitu loh ya. Karena ada satu cerita sebenarnya triggernya membuat aku kabur itu, bukan kabur sih, pergi dengan cepat itu karena satu dan lain hal gitu ya. Apa sih? Adalah sampai di Jakarta, kemudian aku nggak tahu mau ngapain kan. Di tempat kosan aku tuh atau di tempat temanku itu, aku nginep sana. Temanku datang liatin gue, sembuh cus, udah. Terus dia geratak gitu, baca-baca buku itu, ada lembar-lembaran kertas yang aku tulis. Aku kan kalau nganggur ngapain suka nulis-nulis di apa anak sekarang bilang diary ya. Aku dulu tuh selembar nulis, simpan, selembar nulis, simpan, selembar nulis, simpan gitu. Kebaca sama dia. Wih, cus, lu kayak seniman nih. Maksudnya gimana? Ini tulisan lu nih kayak seniman. Oh, seniman gini tuh. Iya, kayaknya lu berbakat udah jadi seniman. Itu cukup menguasai kata-kata yang indah, yang metafor. Metafor apa sih? Dengan ketololan itu, aku ngikutin omongan temanku untuk sekolah kesenian. Oke. Dia kasih unjuk, ada tuh di tim tuh sekolah kesenian. Masa kesini ada sekolahnya, gue bilang. Beneran dia bilang. Lu datang, gue datang lah sama temen gue ke sana, diantar pakai motor. Kebetulan pas lagi musim pendaftaran. Oke. Aku ambil formulir kan Iya. ke direktorat sana. Paling atas nih apa nih? Seni rupa. Oh, nggak ada bakat lukis-lukis gitu. Bawah ini sinematografi. Ini bukan bagian film-film nih, sinematografi. Wah, mahal nih, pasti biayanya mahal gitu. Musik, wah nggak punya bakat buat ini. Tari itu yang gini-gini. Lu dengan lugunya, orang anak jalanan nggak ngerti apa-apa gitu. Bawahnya teater. Namanya teman gue tuh Matoni. Mat, teater ini apa sih? Kalau gue tahu, lu ambil teater aja kan lu mau tahu teater. Serius nih gue bilang, gue ambil teater nih, gue pengen tahu ya. Lu ambil apa? Seni rupa katanya. Gue ambil teater ya, kita sekampus ya, iya. Gue ambil teater. Oke. Motivasinya hanya ingin tahu apa ini teater. Oke. Masuklah gue ke kuliah di sana. Karena keinginan tahuan gue tuh gede banget, buatku tuh serius banget untuk kuliah. Semua ilmu tuh gue telan, semua ilmu tuh gue pelajarin, gue debat guru segala macam bla bla. Padahal gue tuh orang yang zero banget. Jadi gampang isinya gue itu sama guru-guru. Kayak gelas kosong gitu, gampang diisi. Temen-temen gue tuh udah seniman berat, orang rambutnya segini, pakai singlet gitu, bau, seniman lah ya. Tipikal seniman tahun 70-an akhir gitu kan, waduh serem kan. Rambut lu gondrong. Gue sih segini, tapi teman-teman gue yang seniman itu udah lebih ekstrim lagi. Seru banget. Wah hebat nih mereka pasti hebat nih mereka gitu. Cuma karena gue tuh nggak ngerti apa-apa, lebih agresif gue belajar. Keinginan jadi, gede tahu. banget, buku gue besar. bacain, gue ke perpustakaan, guru-guru gue jabanin, gue belajar, gue nonton ini itu segala macam. Semua yang berbau kesenian tuh nggak cuma teater doang, semua yang berbau kesenian itu gue nikmati, gue belajari, gue segala macam gitu. Saking ngototnya tuh sekian tahun itu, 79 sampai 86. Oh ya? Jadi kamu benar-benar fokus di Nah dari 79 itu gue kuliah baru 2 tahun, 3 tahun gitu, tiba-tiba ada saudara gede, hebat banget ketika itu. Pasti lu tahu,
Wim Umboh namanya. Wim Umboh terkenal itu kan, di masanya. Itu kan dewa banget di dunia Iya, film kan, iya. yang melahirkan Sopan-Sopian Widiawati kayak gitu-gitu kan. Iya, iya. Datang dia ke kampus gua sama produser. Ke kampus gua. Nyari gua. Karena waktu itu gua ada program di TVRI dari sekolah namanya Bina Drama. Jadi gua salah satu pemeraganya gitu. Oke. Kemudian dia lihat mungkin gua, kemudian dia datang ke kampus. Dia tanya sama guru gua. Nah, guru gua tuh teman-teman mereka juga kan satu angkatan lah mereka itu. Ibu Tati namanya. Bu, Ibu Tati panggil orang untuk nyari gua di kelas. Oh, kamu udah diincer nih berarti? Udah. Oke. Mucus mana Mucus? Tolong panggil si Mucus nih. Dicari gua sama salah satu teman namanya Edi The Ronde. Cari gua lagi tiduran di level di kampus di salah satu ruangan gitu. Bangun gua, Cus. Ada nyari. Siapa sih nyari gua? Gua orang penting. Wim Umboh nyari lu. Umboh siapa sih? Itu saudara gede tuh, hebat tuh. Nyari gue, apa hubungannya? Emang gue salah apa? Kamu nanyanya emang gue salah Gue apa? nggak mudeng nih mau ngapain gitu loh ya. Iya. Udah pokoknya lu ditunggu di kantor, ada Ibu Tati juga di sana. Lu serius? Dengan pakai sendal jepit, bau, belum ngopi, belum segala macam, gue datang lah. Gue kan penonton berat kan, memang gue senang nonton gitu. Wim Umboh, tanya sama temen gue yang jemput tadi. Oh, kamu udah lihat karya-karyanya? Iya. Iya. Nyari gue iya. Aduh, dengan nggak kosong pikiran gue ketika itu, gue ketemu mau ngapain, gak kayak speechless gitu. Gue masuk ke ruangan, pas buka ruang kantor gitu, gue lihat tuh Wim Umboh kumisan tebel kan. Itu dengkul gue deret tuh, deret, anjir gue kayak orang demam panggung gitu. Sini Mucus, kata guru gue, ini kenalkan Wim Umboh cari kamu. Ya Om, kamu Mucus kan? Iya. Wah, besok bisa ketemu saya? Ya Om, bisa Om. Di mana Om? Di kantor, di Petamburan, di Gramedia Film. Dulu Gramedia itu ada divisi film. Oke, divisi film. Ya, di Petamburan gitu. Saya mau bikin film, saya mau coba lihat kamu nanti. Ya Om. Bu, boleh nggak Bu? Bilang, ya, boleh dong katanya. Ya udah, yang baik-baik kata Ibu Tati gitu. Besoknya, malamnya gue nggak bisa tidur sekejap pun. Gue bingung mundar mandir mau gimana caranya, casting apa segala macam nggak ngerti gue. Datanglah gue ke sana kan. Datang, udah ada Pak Wim di sana kan. Ya Om, datang juga kamu. Terus ada dua cewek cantik kan. Mucus sini katanya, kenalkan ini, nanti ini lawan main kamu. Ih, cantik banget. Kamu inget nggak siapa? Hah? Kenalan, saya Mucus. Kamu siapa? Meriam Belina. Oke, cantik sekali loh tuh. Anak kampus busuk tiba-tiba ngeliat cewek cantik kan, nganga doang kan. Ih, cantik sekali gitu. Nah itu pertama kali gua ketemu sama Meriam Belina. Di satu film lah, judulnya Perkawinan 83. Disitulah kamu, itu terus kamu udah? Debut gue tuh. Debut pertama kamu? Tapi gue sambil kuliah. Oh masih sambil meneruskan kuliah di KJ? Jadi gue bilang sama Ibu Tati, Bu, saya udah terlanjur, boleh saya main film? Ya silakan. Dulu tuh boleh cuti. Oke. Gue cuti setengah tahun main film, cari duit. Setengah tahun lagi kuliah lagi ngelanjutin, bayar pakai uang film tadi, honor. Gitu pun tahun depannya gue cuti lagi, gue main film lagi, dapat duit, bayar kuliah lagi setengah tahun sampai selesai tahun 86. Akhirnya selesainya tahun 86 karena kamu banyak cutinya. Iya, misalnya 3 tahun jadi 6 tahun. Oke, ceritain pengalaman pertama kamu begitu terus kamu kamu syuting sama Meriam Belina bla bla bla. Gimana kamu? Hari pertama kamu syuting? Hari pertama syuting itu adegannya. Kamu langsung terpilih tuh ya? Terpilih. Jadinya kamu? Ya waktu di sana kan sempat dites baca. Ya buat orang teater kan baca. Hal yang udah biasa. Udah biasa banget lah. Kemudian menginterpretasikan, menganalisa segala macam itu kan kerjaan kita sehari-hari di kampus. Terus dia kemudian syuting lah, kita syuting. Kemudian hari pertama setnya itu di sebuah rumah. Rumahnya bapaknya Mer waktu itu kan. Yang main itu ada Zainal Abidin sama Rima Melati. Jadi bapak ibunya. Oh ini nih yang suka gue tonton, nggak kenalin Om, Mbak.
Ayo gue bilang tante, panggil saya Mbak dong, kata Rima. Oke. Ya Mbak, itu baik sekali tuh orang, baik sekali. Kemudian gue ke makeup kan, masuk ke makeup gitu. Tiba-tiba di pintu tuh ada cowok gitu, kumisan gitu. Maaf, makeup di mana? Sini dong, kok ada gemulai gitu ngomongnya kan. Pas aku lewat gitu, pantatku dipegang. Tok, wah, oh begini nih kondisi syuting, gue bilang. Udah, yang makeupin, dia yang makeupin kan. Terus makeup tuh agak gimana dia, karena gue orang baru kan, gue lugu aja gitu. Dia gimana gitu, pegang-pegang gue agak-agak beda gitu kan. Udah selesai gitu, kemudian dia berdiri lagi depan pintu. Udah selesai kamu, kostum di sebelah. Gue lewat lagi kan. Pegang lagi. Aduh, gue bilang, aduh kok gini-gini amat sih gitu ya. Terus kemudian ya sudahlah, gue coba bersabar gitu lihat. Tapi ini gue tuh udah spanning banget, tapi gue tahan-tahan lah. Oh, gue coba pelajarin deh situasinya. Gitu. Terus kemudian syuting lah gue, syuting lancar. Depan kamera pertama kali nggak ada deg-degan, nggak ada apa? Enggak. Karena gue udah terbiasa, waktu itu kan gue ke salah satu peraga Bina Drama, jadi udah berhadapan dengan kamera segala macam gitu. Kamu jadi udah nggak begitu problem lah gitu ya. Selesai film pertama, kemudian masuk film kedua, Roro Mendut. Tunggu, kamu hits dong berarti. Pada saat itu udah hits belum? Waktu itu masih peran pembantu. Oh, oke. Peran utamanya itu Sandro Tobing, Oke. Meriam Bellina, gue peran pembantu. Oke. Kemudian masuk Roro Mendut. Masuk Roro Mendut peran utama langsung. Hits. Sama, ya hitnya di Roro Mendut. Terus gimana keluarga? Nyambung lagi ke tadi. Keluarga gimana? Secara diam-diam mereka mulai mempelajari kehidupan gue di Jakarta. Lah tuh anak itu kok tiba-tiba bisa ada di layar lebar segala macam. Nah, adikku yang rupanya yang terus keep in touch sama kamu. Ya, mereka kuliah di Bandung, di Unpad, kuliah di sana segala macam. Nah, hari-harinya kan aku udah punya uang gitu ya. Aku satronin adik-adik itu, aku bantu mereka. Aku yang bantu tanpa sepengetahuan orang tuaku. Tiba-tiba orang tuaku merasa ada yang aneh gitu loh, kok adik-adikku nggak minta uang lagi gitu. Ya sudah, mungkin dia mencoba berdamai kali ya sama ibunya dia ya, marah dia gitu. Ya mainlah aku beberapa film, masuk ke film kedua, masuk film ketiga sama Oma Irama itu judulnya Satria Bergitar. Gue jadi musuhnya Oma. Kemudian masuk film keempat sama Aming Priyono lagi, ketemu sama si Rano Karno. Judulnya Pertenangan 85 gitu loh. Dan seterusnya. Berarti kamu terus dari pertama kamu 79, 79 kamu masuk IKJ. Masuk IKJ, terus ketemu Wim Umbo dan terus tuh kamu habis itu. Ketemu Wim Umbo itu di tahun 80, tahun kedua. 81 gitu. Kamu udah pernah terpikir bahwa sebelum itu kamu gue jadi bintang film kali ya? Nggak gitu. ngerti. Nggak tahu juga. Aku lebih enjoy main di panggung. Impactnya main film segala macam itu aku nggak begitu pikirin. Abis itu kok enjoy lagi di kampus kan, kuliah lagi, main pementasan, mainin naskah-naskah berat gitu, kayak naskahnya Shakespeare atau Sophocles apa segala macam gitu. Kita main itu, kuliahnya memang yang dramatik tinggi gitu loh. Ya kita enjoy aja. Artinya itu. Kamu begitu masuk ke kesenian itu, ke teater itu, akhirnya kamu menemukan dunia kamu di situ. Ternyata. Rupanya setelah 2 tahun aku kuliah di sana, aku memutuskan rupanya di sini gue. Karena semua ekspresi gue yang liar itu gue bisa tuangkan ke kreatifnya gue gitu loh. Kan itu kan dunia kreatif kan. Jadi apapun keeksentrikan kepala gue sama imajinasi gue yang tinggi itu gue bisa tumpahkan ke kerjaan gue. Bidang ekspresi keaktoran itu gue bisa. Jadi nyaman banget. Jadi dulu kan sebelum kuliah gue bilang 2 tahun gue nggak suka, gue akan cabut, gue akan cari kuliah lain. Rupanya setelah 2 tahun gue evaluasi, kayaknya gue terusin, kayaknya gue di sini nih gitu loh. Jadi sampai selesai. Sampai selesai sampai sekarang. Teman-teman geng kamu yang akhirnya mengikuti jejak? Mereka ya tentu mereka happy, senang gitu ya. Ada beberapa kali ketemu sama teman-teman juga, dan ada juga yang merasa kasihan gitu sama gue. Tapi begitu kamu berhasil,
Periode dia udah berhasil duluan, aku masih merangkak kan. Cus ngapain lo jadi ini? Kan duitnya kan susah cus. Kan nggak setiap hari lo bisa syuting. Iya juga sih. Cuma gue bilang ini ada kedamaian yang gue dapetin. Oh, lusin aja ke sama gue. Dia waktu itu dia baru kerja udah jadi orang penting di sebuah hotel gitu loh ya. Oke. Udah sama gue aja di sini. Bilang enggak, kerja lu di kantor. Enggak mau. Gue pengen kerja tuh di udara terbuka, udara yang ada anginnya, ada ini segala macam supaya periode produktif kamu itu, kamu bisa bilang dari yang terus-terusan nonstop. Pernah kamu yang syuting gue bisa dikatakan aku tuh dari pertama kali main film tahun 82 sampai sekarang itu hampir setiap tahun tuh gue ada. Pasti ada. Dan memang gue manage untuk tidak juga jor-joran untuk ngambil proyek banyak-banyak karena gue pikir gue sekolah keilmuan profesi gue, jadi gue harus maintain itu secara manajemen pribadi gitu loh ya. Jadi ya sangat efektif, gue akan mainin satu cukup, gue tahan dulu, kemudian gue nanti ada lagi tawaran ini, gue ambil ini, yang ini jangan. Jadi udah ada strategi yang taktis lah untuk bisa mempertahankan eksistensi gue di dunia hiburan ini. Jadi enggak ketika gue lagi hit di atas tuh kemudian semua kerjaan gue ambil, enggak juga, enggak. Dan gue juga enggak happy gitu loh. Karena yang bikin gue happy itu adalah proses kreatifnya itu loh. Proses dimana dari nggak ada jadi ada. Nah itu yang gue nikmatin. Hasilnya tuh nggak pernah buat gue, itu kan buat masyarakat. Duitnya juga nggak terlalu gue idam-idamkan gitu, honor segala macam. Buat gue sih biasa aja karena gue pernah jadi orang miskin gitu loh ya, pernah jadi orang nggak punya duit, nggak pegang uang segala macam kan ketika awal-awal di Jakarta kan. Buat gue tuh bukan sesuatu yang hebat gitu loh ya. Nah proses kreatif ini buat gue tuh membuat gue tuh damai, membuat gue tuh jadi penting, membuat gue tuh jadi berharga gitu loh ya. Nah itu yang gue push terus kreativitas itu. Jadi setiap kesempatan gue main film itu memang gue kulik banget. Satu tahun satu film juga nggak masalah. Gitu loh. Nah Lost Man itu ketika pertengahan tahun 80-an, itu tahun 86. Itu kamu udah main film tuh? Udah punya nama lah gitu ya. Nah itu memang proyeknya guru gue, namanya Pak Hombing sama Ibu Tati. Itu suami istri yang ngajar gue di IKJ. Mereka tuh punya PH, kemudian mereka mencoba untuk menelurkan program itu dan kerjasama sama TVRI. Nah itu secara nasional gue keangkat. Nggak bisa dipungkiri karena hiburan satu-satunya di masyarakat Indonesia itu kan TV kan? TVRI. Swasta belum ada. Swasta itu tahun 90-an. Nah di sana itu lumayan intens kan sampai itu ya karena karena yang bikinnya orang-orang akademis semua ya tentu bikinnya bagus. Kemudian kita syuting juga bagus. Itu satu episode tuh kita kerja tuh 10 hari. Yang orang sekarang tuh bikin satu episode itu setengah hari ya. Kita dulu 10 hari. Ada latihannya dulu, ada ini, ada segala macam kayak gitu-gitu. Konsep kostumnya juga ini banget diperhatikan sekali. Itu Ibu Tati sebagai penulis itu memang sangat jeli. Persoalan itu adalah persoalan keluarga. Basicnya itu di sebuah kota di Jogja. Jadi keluarga yang manapun, misalnya di Medan atau di Ambon segala macam, mereka relate karena itu persoalan keluarga. Gitu. Cuma basicnya aja, secara look, bahasa segala macam kita basic itu di kota Jogja. Jadi semua orang Indonesia tuh menyukai Lost Man itu. Jadi nggak cuma Jawa aja, tapi semuanya sampai Sumatera segala macam. Sampai detik ini saya masih dipanggil nama tokoh itu. Nama tokoh saya dulu namanya Tarjo. Tarjo, bapak saya Pak Broto, ibu saya Bu Broto, kakak saya itu Jeng Sri sama Ida Leman itu Mbak Semua Pur. Masih ada ya, semua masih lengkap. Bapak ibu saya udah nggak ada kan. Pak Broto, Bu Broto udah pergi duluan. Sama Pak Armo juga udah pergi duluan yang jadi pembantu. Yang masih ada itu saya. Tinggal bertiga, Jeng Sri sama Ida Leman. Eeng yang jadi suaminya Sri itu, Dewi Yul, udah pergi juga. Ada rencana bikin Lost Man Reborn gitu? Udah, kita bikin satu filmnya. Kemarin itu ketika pandemi. Sayangnya ketika ditayang di bioskop, orang masih dalam situasi pandemi. Tapi nggak terlalu ngangkat secara tontonan. Penontonnya sedikit. Kemudian kita sekarang ini udah bikin seriesnya. 10 episode, pemainnya juga pemain baru semua, Bu. Jadi saya naik kelas dari
toko anak menjadi toko bapak. Jadi Oke. Pak Brotonya saya sekarang. Iya, iya, Bu Brotonya mau di Kusnaidi. Oke. Terus kemudian Jeng Serinya tuh ada pemain-pemain baru sekarang ini gitu. Oke. Sedang dipersiapkan. Sedang dipersiapkan dan sedang proses. Mudah-mudahan tahun depan ini udah bisa dilihat di live streaming. Sementara kamu ketemu istri, ketemu Mira tuh di mana? Di kampus. Di kampus. Di kampus. Oke. Dia baru pulang dari Australia. Aha. Dia cukup lama kan di Australia kan sama keluarganya. Dia baru pulang, kemudian dia masuk ke sekolah di kampus, ambil sinematografi. Saya pacaran sama saudaranya. Oh, sebenarnya kamu pacar sama saudara ya? Iya, namanya Elsinta. Kamu tahu pasti Elsinta punya radio itu kan? Nah itu dia yang saya pacarin. Oke. Nah itu rupanya itu adalah sepupunya si Mira. Mira. Dekat sekali mereka kan. Saya pacaran sama Elsinta. Terus? Ya, oleh karena satu dan lain hal, kemudian saya sama Elsinta itu Pisah. pisah. Oke. Dan terlanjur berteman sama Mira. Oke. Karena udah dikenalin gitu ya. Dan kenal sama Mira pun ketika mau nonton pertunjukannya Arifin Senur dulu, sebuah teater di tim. Judulnya kalau nggak salah lu Di Bawah Bayangan Tuhan kalau nggak salah ya. Itu ketemunya, dikenalin. Cus, ini saudaraku dari Australia. Oh ya Mira, saya mau Cus gitu ya. Dia tahu aku pacaran sama si Elsinta. Karena kita suka jalan bareng lah gitu, makan bareng segala macam gitu. Jadi ketika putus sama Elsinta, gue berteman sama Mira. Jadi sama Mira tuh bertemannya lama sekali tuh. Jadi kalau Toya pacaran itu pacarnya 4 tahunan tuh. Lama loh. Lama ya? Sampai kelop banget. Sampai suatu hari orang tuanya mulai nanya kapan. Aku bilang ya aku siapin segala sesuatunya dulu deh. Karena seniman sih ya, gue takut nanti keleleran keluarga. Siapin dulu kerjaan yang udah established, kemudian cari rumah, dapat rumah. Satu lagi yang penting mobil gitu, karena waktu itu dapat rumah itu di Pamulang, jadi agak jauh. Mobil. Baru saya siap. Saya panggil orang tua, saya sama orang tua ada baikan. Udah baikan akhirnya, karena mereka melihat kamu udah sukses kan. Baikannya pun nggak sengaja tuh, waktu saya pergi ke rumah adik saya di Bandung, tiba-tiba pas masuk ke rumah adik saya itu di Margahayu, tiba-tiba ada sendal agak gede, dan saya tahu betul itu pasti sendal orang tua saya. Waduh, saya bilang gitu. Oh, itu drama itu. Itu setelah sekian lama Iya. kamu nggak ketemu? Betul, itu Kira-kira berapa lama? drama banget, beberapa tahun tuh. Drama banget tuh. Kemudian tiba-tiba adik saya nongol, dia peluk segala macam gitu. Tiba-tiba saya dengar suara ibu saya nangis di kamar. Kemudian saya masuk gitu, bapak saya lagi di belakang. Dia tahu saya udah datang di belakang sambil merokok tuh. Kelihatan tuh siluet gitu, dia lagi merokok di teras belakang. Tuh. Pertama ya saya ke ibu dulu dong. Karena dia nangis gitu, saya sungkem minta maaf segala macam gitu. Terus saya ke belakang gitu, ke orang tua saya. Ya rupanya dia juga sih udah mulai lunak sebetulnya, udah tinggal nunggu momennya aja mau baikan gitu. Saya buka pintu belakang, saya lihat dia lagi merokok gitu. Biasa namanya juga cowok ya, bapak-bapak gitu, songong juga, ada songong-songongnya gitu. Nggak mau yang Pak, gue bilang gitu. Katanya. Udah aku duduk dekat dia, aku ambil rokok dia sebatang, merokok gitu. Kapan datang? Lama dia sautin, lama kita ngobrol, jadi nggak ada minta maaf segala macam, nggak. Ke ibu aja saya minta maaf. Laki-laki kan suka gengsi gitu kan gitu. Udah kita Cair makan lah bareng, udah akhirnya. cair. Dia cairin itu karena dia tahu bahwa saya itu setiap bulannya itu membantuin adik-adik saya untuk kuliah. Keuangannya, kepedulian saya itu saya tunjukin ke adik-adik saya di Bandung. Karena mereka tuh rata-rata kuliahnya ke Bandung semua. Ya itu cair gitu, sampai di situ sih aman lah. Dan baru kamu terus panggil orang tua, mau melamar Mira. Iya gitu, karena orang kampung ya. Gimana caranya? Ya datang dulu dong ke Jakarta. Datanglah dia kan. Kita ngelamar dulu Pak. Ya udah ke rumahnya Mira. Datanglah aku, bapakku, ibuku. Nanti bapak ngomong ya. Dia stres dah.
Ya, dia kan belum pernah bergaul sama orang-orang kota kan. Datang, duduk, disambut sama Ibu Mira gitu. Bapaknya udah pergi, Om Jack udah pergi, udah meninggal duluan. Ibunya sama saudaranya kalau nggak salah tuh. Itu ada Indra tuh siapa? Indra juga ya. Indra Adiknya Mira. iya kan? Ya Adiknya. betul. Udah kan kita duduk di ruang tamu itu, aku, bapakku, ibunya, dan Mira duduk di sana gitu. Terus bilang, Toel bapakku, maksudnya ngomong dong gitu. Bapakku tuh tegang banget, ngomong dong gitu, nggak ngomong-ngomong. Aduh, gue bilang udah, ya udah. Aku yang ngelamar. Oh, kamu yang ngomong? Mau karena nggak bapak, mau. bapak kamu demam Nggak bisa panggung, ngomong, demam panggung. nggak bisa keluar. Mau mulai dari kata apa aja dia nggak Bingung. tahu, bingung kan. Oke. Dan belum pernah punya pengalaman untuk ngelamar sebetulnya. Gitu. Aku ngomong akhirnya, ya disambut baik sama keluarganya Mira. Ya udah, semenjak itu kita persiapan macam-macam gitu. Tahun berapa itu? Waktu ngelamar itu tahun 90, akhir 91, tahun 89-an, tahun 90 kita nikah. Dan sampai sekarang loh, Say. Ya. Masih sudah berapa puluh tahun tuh berarti? Nikahnya itu di PT IKA Kebayoran. Oke. Gitu. Berarti tahun 90 ya? Iya. Berarti sudah 33 tahun. 30. 3 kan? Lebih Benar dong. nggak? Lebih ya? Hah? 43. 33 ya? 33 ya? dong. Betul. Betul, 33 tahun loh. Pacaran 4 tahun, jadi Pacaran 37. 37, adem ayem sampai sekarang karena masing-masing menikmati ya. Kayaknya masing-masing bisa menikmati dunianya. Kebetulan Mira ambil profesinya ke produser kan, aku Iya. ke pemain. Jadi sebetulnya kita tuh sinergi. Jadi nggak overlap, jadi saling backup, saling ini aja. Oke. Kadang-kadang aku nanya ke dia, kadang-kadang dia nanya ke aku. Jadi obrolan di rumah tuh nggak jauh-jauh lah seputar film. Oke. Pertengkaran dia tentu ada, Aha. tapi yang di luar konteks pribadi. Kadang-kadang kita bertengkar karena habis nonton film, kemudian kita membahas film itu terjadi pertengkaran. Aku Adu pikir argumentasi. sih, iya biasa aja. Nanti anakku juga nyambut, bertengkar lah kita berempat gitu loh. Aku punya anak 2 laki-laki semua. Ya laki-laki semua. Yang ada satu yang terjun juga ke dunia film juga. Ya, tadinya dia mau jadi pemain bola dan dia mau sekolah bola di Amerika, tapi dia kecelakaan dan akhirnya dia nggak bisa nerusin sekolahnya. Kembali ke sini, kemudian dia bilang, aku sekolah film aja deh. Ya, dengan senang hati silakan. Oke. Jadi satu Yang dijaga. gede dia ambil alur kakeknya sekolah musik Oke. di Australia juga. Di Australia Dua-duanya juga. udah selesai. Oke. Terus aku ada dengar selentingan, kamu katanya trauma sama air, sama kolam. Padahal gua orang Aquarius ya. Iya. Ada cerita nggak kenapa? Itu cemen banget sebetulnya. Masa gua takut sama air. Tapi kejadiannya memang begitu. Waktu masih sekolah di kampung, pernah mau tenggelam. Sekolah di kampung. Iya. Ya itu tadi yang tempat rute saya pergi mundar mandir dari sekolah ke rumah itu kan selalu lewat sawah, ada kolamnya, ada apa segala macam gitu. Nah kebiasaan anak-anak waktu itu kan setiap kali pulang sekolah itu kan udah pengen bebas ya, buka baju langsung terjun ke kolam, berenang, ketawa TV. Ada pohon mangga kita colong, ada pohon rambutan kita colong, tebu gitu. Aku melewati ladang tebu juga kita ya kenakalan anak-anak gitu ya. Nah kalau yang berenang ini sebetulnya aku bisa berenang. Tapi ketika satu kolam ini rupanya landasannya itu lumpur. Oke. Ketika aku entakin kakiku itu Kolam atau rawa? kolam lah, ya kalau istilah di kampung aku tuh namanya tebat. Tebat itu semacam kolam gede gitu ya, yang ada ikannya, ada segala macam gitu. Oke. Tebat, lucu ya namanya tebat, Tebat, aku juga baru dengar itu istilah di kampung tebat ya. Oke. Ketika aku entakin kaki untuk nongol ke atas gitu, kakiku nancep di lumpur. Oke. Makin gini makin nggak bisa naik dia. Wah itu udah gelagapan, itu lumpur-lumpur itu udah mulai naik Lumpurnya ke atas naik. gitu. Temanku ngelihat si Bucus ada problem nih di bawah nih, dia terjun ke bawah, langsung dia mencoba untuk nyelamatin aku, narik untuk ke atas gitu. Akhirnya selamat walaupun banyak minum air. Gitu. Nah disitulah kamu trauma. Nah itu membuat kehidupan liarku itu jadi sedikit
agak ada kepisah antara laut dan hutan. Oke. Jadi aku tuh di laut dan yang ada air itu nggak begitu, bukan nggak begitu happy ya, nggak begitu deket gitu loh ya, karena memang agak ngelihat air tuh kayaknya ya apa flashback lagi gitu, nggak begitu nyaman gitu. Oke. Kalau ke hutan ke rimba gitu itu aku enjoy tuh, kayak masuk hutan itu aku kayak pulang ke rumah. Jadi bisa nyaman, adem, bahagia, senyum. Daripada gitu. air. Kalau air itu aku langsung mukanya langsung Aduh, ada pengalaman nggak enak nih gitu. betul. Jadi Oke. nggak tahu tuh spontan Oke. yang aku rasakan gitu. Jadi ya geng gaul sampai dengan sekarang Mucus ini masih suka naik motor trail. Padahal usianya udah nggak muda lagi ya. Kenapa sih? Apa yang membuat kamu kok masih ngetrail gitu loh? Dari kecil memang jadi anak yang senang di jalanan, nggak senang di rumah, nggak senang diatur. Jadi pengen bebas. Bebasnya kemana? Ke jalanan. Either pakai sepeda atau jalan kaki atau pokoknya ke jalan aja. Ini aja aku barusan dari jalan habis lari pagi barusan. Iya sebelum ini dia lari pagi dulu tadi. Dapat 5-6 kilo gitu, lumayan gitu, alhamdulillah. Seumur ini aku masih bisa maraton, lari pagi dan olahraga gitu. Gitu trailnya yang Nah, bukit, trail itu memang yang ada memang waktu aku kecelakaan waktu itu kan di road race ya, di balapan sirkuit. Ketika sembuh itu aku ketika udah merasa nyaman, bukannya ke aspal, orang bilang udah lalu di jalanan udahlah bahaya, nanti ada mobil segala macam bisa mati lo, kecelakaan segala macam. Ya udah deh kalau gitu aku di dalam hutan aja, aku bilang gitu. Ngapain? Ya, motor juga. Dan sampai sekarang ya kamu Sampai masih sekarang. bukit-bukit itu masih enjoy banget gitu kalau udah di hutan. Walaupun jumpalitan kan ya jatuhnya ke lumpur, ke pohon, ada juga patah-patah segala macam, kena benturan keras segala macam. Aku pikir itu resiko dari pilihan hobi ya. Terus aku dengar lagi ya geng gaul katanya Dese kalau sakit dia bisa merasakan sakitnya. Kerasa sakit Dese. Karena udah sering kecelakaan, sering merasa sakit. Jadi sakit itu bisa nggak sakit kalau kita tuh berteman dengan rasa sakit itu. Jadi dia tuh ritme sakitnya itu bisa jadi kayak musik tuh. Misalnya sakit gigi, nyutnya tuh kayak udah ritme drum nih. Cekes, nyut, cekes, cek. Lama-lama kalau kita ikutin nada itu, irama itu, lama-lama ketiduran juga walaupun sakit. Gitu juga dengan sakit di pinggang atau sakit di tulang yang lagi mau sembuh gitu-gitu. Ikutin aja ritme sakitnya, lama-lama dia nggak jadi sakit. Karena kita udah berdamai sama sakit itu. Sakit itu kalau kita tolak dia makin sakit. Aduh sakit. Tapi kalau kita kalem gitu, kita rasain sakitnya, lama-lama ritme sakit itu jadi semacam jadi teman kita. Jadi kayak ketukan musik gitu loh. Oke Cus, kamu masih ada harapan apa nih? Atau harapannya pengen bergaul seluas-luasnya, pengen jadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Sama hidupku tuh nggak muluk-muluk, nggak pengen jadi orang kaya. Aku ini siapa sih, anak presiden juga bukan kan. Jadi udahlah, mimpi-mimpi yang hebat-hebat itu kayaknya nggak juga membuat aku merasa hidup. Aku merasa hidup tuh kalau yang sangat proporsional, sangat bersahaja, bisa berteman dengan siapapun, masuk kalangan manapun juga aman-aman aja gitu loh. Kalau masalah kekayaan itu relatif ya, keuangan itu relatif. Tapi minimal aku punya uang sedikit, aku bisa jalan-jalan sama keluarga, sama Mira, sama anak-anak. That's it itu loh. Yang penting bahagialah. Gitu. Iya. Yang penting bahagia ya, Betul. mapan, bahagia, udah istilahnya mau jalan bisa. Kadang-kadang mimpi itu kalau digede-gedein, sementara kita udah cukup umur gitu ya, kadang-kadang nggak mampu, itu bikin frustasi, bikin kerut-kerut di muka juga makin banyak karena nggak kesampaian gitu ya. Daripada menyiksa diri dan menyiksa kulit kita semakin berkerut, lebih baik ya secukupnya aja, proporsional aja. Ini kemampuanku A, ya aku lakukan A. Ini kemampuanku B, ya aku lakukan B. Udah itu aja. Oke kalau gitu, terima kasih sekali. Sama-sama. Waktunya Sama-sama, ya thank you. Cus, pokoknya kedoain semua yang direncanakan Aman. dijalankan lancar semuanya. Oke. Sehat selalu. Thank you, terima kasih banyak. Bye-bye. Oke geng gaul, segitu dulu. Jangan lupa like, subscribe, komen. Sampai ketemu lagi di Delman Gaul selanjutnya. Bye. Debbie dan Elman bergaul.